Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Kiranya semua di dalam kasih karunia Tuhan dan terus bertumbuh di dalam hidup takut akan Tuhan. Saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Daud, Pria Penuh Gairah dan Terpilih. Profil karakter dari Charles R. Swindoll. Penerbit Cipta Olah Pustaka yang bekerja sama dengan Naviri Gabriel. Cetakan pertama Juli 2000. Buku ini merupakan seri tokoh terbesar. Buku ini dapat teman-teman beli di toko buku rohani atau di toko online shop. Saya secara pribadi sangat diberkati dengan buku ini, Tokoh Daud, sehingga saya rindu. Buku ini bisa menolong teman-teman yang mungkin tidak sempat membaca, bisa mendengar secara audio. Namun, secara pribadi saya tetap merekomendasikan teman-teman untuk tetap membaca buku ini secara hard copy. Dan saya menganjurkan teman-teman juga membeli buku ini. Buku ini adalah buku-buku yang sangat luar biasa. Buku yang sangat menginspirasi, mengoreksi hidup saya, dan membawa saya untuk melihat bagaimana cara Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan membaca buku ini dalam bentuk audio. Jika ada kesalahan-kesalahan di dalam pengucapan atau editing, kiranya teman-teman bisa memaklumi. Ini adalah audiobook saya pertama. Kiranya audiobook ini memberkati kita bersama. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Sebelum kita masuk ke pasal 1, saya akan membacakan pendahuluan. Daud, pria penuh gairah dan terpilih. Dunia kita sangat membutuhkan panutan yang layak diteladani, pahlawan-pahlawan yang murni, orang-orang yang memiliki integritas atau ketulusan, yang kehidupannya mendorong kita untuk melakukan dengan lebih baik, memanjat lebih tinggi, dan berdiri lebih tegak. Memang begitulah keadaan dunia ini. Mungkin hal itu bisa menjelaskan mengapa biografi dari pria dan wanita yang hebat telah menarik perhatian saya sepanjang hidup saya. Saya masih bisa mengingat Alkitab pertama yang saya miliki karena adanya gambar-gambar berwarna dari berbagai karakter yang terdapat di semua halamannya. Saya menghabiskan banyak pagi di hari Minggu sambil duduk di samping orang tua saya di gereja, sambil melawan rasa bosan dengan membolak-balik halaman Alkitab, menatap orang-orang zaman dahulu yang beriman itu. Setiap orang itu nampak jauh lebih hebat ketika saya menghidupkan setiap peristiwa, membayangkan suara-suaranya dan masuk ke dalam kumpulan adegan-adegan seru yang digambarkan di dalam lembaran-lembaran itu. Ada Nuh yang dikelilingi oleh semua binatang yang ada di kebun binatang yang sedang bertahan terhadap badai. Ada Yakub, basah karena keringat, sedang bergumul dengan seorang malaikat yang mempunyai sepasang sayap yang besar dan misterius. Ada Yusuf dengan jubahnya yang berwarna-warni, sedang menatap wajah saudara-saudaranya yang marah. Selanjutnya adalah Musa, sedang memimpin orang-orang Ibrani menyeberangi dasar Laut Merah yang kering, sedangkan airnya terdorong ke samping dengan ajaib. Kemudian muncul salah seorang tokoh kesukaanku untuk seumur hidup. Simpson dengan otot-ototnya yang menonjol merentangkan tangannya di antara dua pilar marmer.
Esther dengan mahkota ratu yang berkilauan digambarkan berada di dalam ruangan yang mewah dan berlutut di hadapan raja, sedang mencurahkan isi hatinya demi kepentingan bangsanya. Di tengah-tengah laut yang berbahaya, Yunus ditelan oleh seekor ikan raksasa. Maria sedang menuangkan minyak narwastu ke atas kaki Yesus. Petrus dengan pantulan nyala api yang menggelapkan wajahnya berdiri di antara bayangan-bayangan, sementara seekor ayam jago berkokok di kejauhan. Paulus di bawah cahaya yang seperti sinar laser dari surga, menjadi buta ketika berdiri di samping kuda tunggangannya di jalan menuju Damsyik. Ada lagi yang lain, semuanya menarik. Semuanya merangsang imajinasi seseorang untuk mengambil alih dan menghidupkan adegan itu lagi. Kecintaan saya terhadap biografi semakin hari semakin mendalam. Sementara saya membangun perpustakaan saya selama lebih dari 40 tahun, saya merasakan kegembiraan yang khusus dengan mengoleksi dan membaca karya-karya besar yang berhubungan dengan biografi dan kebanyakan karya-karya yang sudah tidak dicetak lagi. Saya masih merasakan kegembiraan dengan memasuki kembali adegan-adegan dari zaman purbakala itu. Jiwa saya tersentak dan hati saya tergerak ketika orang-orang saleh dari zaman dahulu itu, orang-orang yang dunia ini tidak layak bagi mereka. Ibrani 11 ayat 38, menjalani kehidupan mereka, membuat kesalahan-kesalahan, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar, dan akhirnya beralih ke dalam kemuliaan. Betapa mendorong semangat, betapa memperkaya kehidupan. Perkataan dari penyair Rusia Boris Pasternak muncul dalam benak saya. Bukan revolusi dan pergolakan yang memperlancar jalan yang menuju hari yang baru dan lebih baik, tetapi jiwa orang yang bersemangat dan berkobar-kobar. Karena itu memang benar, maka saya tetap menjadi murid yang serius terhadap kehidupan agung yang terjalin di dalam seisi Alkitab. Selama lebih dari 30 tahun dalam pekerjaan pastoral, saya merasakan bahwa kehidupan para pria dan wanita yang memberi semangat itu adalah sumber yang kaya untuk bahan khotbah. Kapan saja saya berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, lagi dan lagi saya merasakan bahwa orang-orang dilayani menuju di jalan yang dalam dan bermakna. Yang menarik adalah setiap kali kami menyiarkan khotbah saya tentang biografi melalui acara radio kami, Insight for Living, wawasan bagi kehidupan, minat para pendengar kami selalu bertambah. Orang-orang menghargai untuk mendengar tentang mereka yang telah mendahului kita, sambil meninggalkan panutan untuk diteladani, memberi pelajaran tentang kehidupan kepada kita. Sebenarnya tidak ada seri yang sudah kami siarkan di radio sejak tahun 1977 yang mendapat tanggapan yang lebih besar daripada tanggapan terhadap penelitian saya tentang kehidupan Daud. Karena menyadari nilai inspirasional dari biografi-biografi yang alkitabiah, selama bertahun-tahun saya telah berkeinginan untuk menulis satu seri buku yang didasarkan pada kehidupan berbagai pria dan wanita yang muncul pada halaman suci itu. Kerinduan saya adalah menyediakan satu set buku yang dapat memberitahukan para pembaca tentang setiap individu, membantu para pembaca melihat begitu relevan dan realistisnya kehidupan mereka itu, dan betapa miripnya mereka dengan situasi-situasi dan pergumulan-pergumulan dari zaman kita sendiri. Saya merasa senang melihat kerinduan yang telah lama menanti ini menjadi kenyataan. Dengan perasaan terima kasih yang dalam, saya menyatakan terima kasih saya kepada beberapa sahabat saya di Word Books untuk visi dan komitmen mereka terhadap proyek multi-jilid ini. Baron Williamson, Kip Jordan, David Maubert, dan Joy Paul. Sahabat-sahabat sejati, sahabat-sahabat yang dibangun dalam jangka waktu yang lama.
Dan juga pantas bagi saya menyatakan betapa saya menghargai kerja keras dari dua wanita yang setia. Judith Markham untuk bantuan editorial yang mengagumkan dan Helen Peters untuk usahanya yang tiada henti-hentinya dalam mempersiapkan naskahku dengan ketelitian pribadi yang besar dan perhatian yang mengagumkan sampai hal-hal yang detail. Terima kasih saudara-saudariku untuk pekerjaan kalian yang menonjol. Kalian tidak tertandingi. Kembali ke akhir tahun 1930-an. Carl Sandburg menyelesaikan karya agung buku berjilid 4 Abraham Lincoln, The Prairie Years and the War Wears. Abraham Lincoln, masa-masa di padang rumput dan masa-masa di medan perang. Karya itu berada di antara buku-buku yang paling saya gemari dan telah menyanggupkan saya untuk menghabiskan waktu berjam-jam membaca dengan penuh kesenangan. Ketika penulisnya sedang mencari judul yang tepat untuk pasal ke-75, mencakup peristiwa-peristiwa yang terjadi segera setelah pembunuhan terhadap Lincoln, ia memasukkan sebaris kalimat aneh dari pepatah tua penebang kayu. Sebatang pohon paling gampang diukur kalau sudah roboh. Di dalam pendapat Sandburg, hanya setelah sebuah kehidupan sudah berakhir baru kita dapat mengukur dengan benar ukuran panjang kesignifikanannya, luas pengaruhnya dan kedalaman karakternya. Hal yang benar tentang seorang presiden yang hebat bernama Lincoln sama benarnya dengan hal tentang seorang raja yang hebat bernama Daud. Satu-satunya orang di dalam seluruh Alkitab yang disebut seorang yang berkenan di hati Tuhan. Hanya seorang ini yang lebih sering disebut-sebut di dalam perjanjian baru daripada tokoh-tokoh perjanjian lama lainnya. Sebagai penyair, pemain musik, prajurit yang gagah berani, dan negarawan, Daud menjadi terkenal sebagai salah satu anak Allah yang paling hebat. Di dalam pertempuran dia adalah model keyakinan yang tak terkalahkan. Di dalam mengambil keputusan dia menimbang dengan hikmat dan keadilan. Di dalam kesendirian dia menulis dengan menunjukkan kerapuhan yang transparan dan kepercayaan tanpa bersuara. Di dalam persahabatan dia setia sampai akhir. Baik sebagai anak gembala yang rendah hati maupun sebagai pemain musik Raja Saul yang tidak dikenal, dia tetap setia dan dapat dipercaya. Bahkan ketika dinaikkan sampai ke posisi yang paling tinggi di negaranya, Daud tetap menunjukkan integritas dan kerendahan hatinya. Benar-benar seorang anak Allah. Tetapi seperti yang akan kita lihat, dia sama seperti kita, tidaklah sempurna. Setelah mendapat kepercayaan dan rasa hormat dari rakyat, ia mempertahukan semuanya dengan kenikmatan hawa nafsu yang hanya sesaat. Kemudian ketika konsekuensinya muncul, kita menemukan sisi lain dari seorang pria, penuh hawa nafsu sebagai seorang suami, kelemahan sebagai seorang ayah, dan sikap memihak sebagai seorang pemimpin. Semuanya ada di sana, tertulis agar dapat dipelajari semua orang, dipelihara agar dapat diingat semua orang. Seorang pria yang hebat, walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi dia menjalani kehidupannya dengan kekuatan yang layak ditiru. Karena dunia kita sangat membutuhkan seorang panutan yang layak diteladani. Inilah buku yang pantas mendapat waktu dan perhatian kita. Daud, pria penuh gairah tetapi terpilih. Chuck Swindoll, Dallas, Texas.